ya. Kalau teman-teman tahu, saya kuliah di Prastia Mulia. Ada yang tahu teman-teman? Prastia Mulia? Tahu ya? Dia fokusnya itu banyak kan di bisnis gitu ya. Jadi dari kecil emang dari kuliah itu udah bisnis terus gitu ya. Mama papa saya kebetulan sampai hari ini masih menjadi wira swasta ya. Jualan barang-barang spare part gitu ya, buat proyek gitu-gitu ya. Masih ada sampai hari ini, masih diglodok, masih jualan, masih aktif gitu ya. Terus saya itu dari kecil udah demen cari duit gitu ya. Jadi demen lah cari ini ya, cari tambahan gitu ya. Saya demen lah gitu ya. Jadi selalu bertekad pengen jadi orang sukses dari kecil ya. Ada anak pertama sini. Biasanya kalau anak pertama dorongannya harusnya lebih keras ya. Karena kan kita harus jadi role model gitu ya buat adik-adik kita ya. Oke, kita next dulu biar cepat ya teman-teman ya. Nah, oke, ini pengalaman kerja saya teman-teman. Sebelum saya join di Prudential ya. Ini itu saya bukan ngambil di Google nih teman-teman. Oke. Ini saya ya teman-teman ya. Yang ini nih. Ini saya loh teman-teman. Saya nggak operasi plastik enggak kok. Ya. Asli ini saya teman-teman ya. Waktu belum mengenal Prudential. Jadi tepuk tangan dong buat Prudential ya. Dulu saya pernah ke Medan teman-teman. Tapi bukan sharing kayak gini ya. Dulu pernah ada tempat gym, tahu teman-teman namanya Best Fitness. Nah, dulu saya ngajar di situ. Ya, jadi sekitar 7 tahun lalu lah. Ya, saya aktif dulu jadi instruktur RPM, body pump. Ya. Jadi waktu itu datang ke sini, ke Medan, saya ke sana teman-teman ya. Launching, bawain lagu gitu lah ya, kurang lebih ya. Nah, ini waktu zaman itulah, zaman berjayanya saat itu. Ya. Saya juga dulu pernah jalanin bisnis MLM. Saya rasa di Medan itu waktu itu nih terkenal juga. Karena waktu itu omsetnya juga yang lumayan besar tuh di Medan. Kalau saya nggak salah. Kebetulan jualannya ini teman-teman ya, buah plum. Sempat ngehits ya, buah plum yang buat melancarkan pencernaan itu, ya. Ada ya, sempat ya. Saya sempat juga di sana teman-teman ya. Sempat juga kerja kantor, ya, bisnis dan lain-lainnya. Itulah ya. Intinya saya tidak akan mendiskreditkan satu pekerjaan dan saya sangat bersyukur berada di pekerjaan-pekerjaan ini teman-teman. Kenapa? Karena pekerjaan ini yang membuat saya hari ini teman-teman. Ya, saya banyak belajar dari sana ya. Kita banyak di-stretch dari sana juga ya. Jadi apapun background teman-teman, walaupun mungkin kurang menyenangkan gitu ya, atau membuat teman-teman jadi kecewa terhadap apa yang teman-teman udah pernah lakukan. It's okay teman-teman, anggaplah itu sebagai satu pembelajaran aja, gitu ya. Oke, kita lanjut. BTW teman-teman, saya kan masih muda nih, ya. Jadi ntar saya sifatnya sharing aja ya teman-teman ya. Oke, sifatnya sharing. Teman-teman boleh pakai kalau teman-teman berasa, boleh deh gitu ya. Tapi kalau misalnya berasa, ini nggak banget, jangan dipakai gitu ya. Cek lagi, tanya lagi leadernya, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, Cindy, kok lu bisa sih join Prudential? Ya, BTW teman-teman, keadaan saya saat itu baik-baik saja. Ya, jadi tidak ada pinjol gitu ya, utang keluarga gitu. Waktu itu nggak ada teman-teman. Jadi keadaan hidup masih sangat-sangat baik-baik saja. Ya, jadi saya dengan 3 pekerjaan itu, ya income saya udah lumayan waktu itu, udah sekitar 15 jutaan lah, 20 juta sebulan. Jadi tidak ada hal yang menuntut saya kenapa gue harus jalanin Prudential gitu ya. Tapi kenapa waktu itu saya akhirnya ya udahlah gitu ya, cobalah gitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi leader saya itu instruktur juga, sama kayak saya, instruktur olahraga. Dia olahraganya lebih gila dari saya. Ya, intinya dia nggak punya pekerjaan saat itu, ya dia nggak punya pekerjaan. Tapi saya lagi banyak pekerjaan gitu ya. Saya jadi instruktur, ngajar, jalan MLM, ya itu 3 pekerjaan saya jalankan sekaligus, gitu ya. Jadi Adel bilang, Sim, gua jalanin Prudential, dia bilang. Saya bilang, oh bagus deh, lu jadi ada kerjaan, saya bilang. Jadi nggak pengangguran, saya bilang, ya. Terus dia bilang, ya udah lu ikut gua aja. Ya enggak lah pasti, saya bilang gitu ya. Kan saya lagi fokus nih di 3 pekerjaan saya, gitu ya. Tapi in the end,
akhirnya tiba-tiba si buah plum ini ada kenapa-kenapa gitu. Ya, ada kenapa-kenapa gitu ya. Akhirnya ya karena itu ya teman-teman ya, kita sebagai leader harus sabar ya saat melakukan perekrutan teman-teman. Ya, harus sabar, lihat lagi momentumnya. Adele waktu itu pas banget. Ya, pas momentum plumnya kenapa-kenapa, Adele datang lagi. Ya, jadi Adele datang bersama leadernya. Nah, ini teman-teman boleh di highlight ya teman-teman ya. Adele itu waktu itu masih agent. Ya, jadi leader saya itu dulu masih agent. Jadi dia pas agent dia rekrut saya gitu. Ya. Jadi dia ajaklah leadernya dia, ya namanya Korobin. Ya, dia ajak saya nongkrong, ngopi-ngopi gitulah ya intinya. Akhirnya saya di BOP di situ ya dijelasin tentang bisnisnya bla bla bla. Oke lah, saya pikir kita cobalah. Ya. Tapi nggak langsung jalan teman-teman, ya. Mau diajak ke kantornya butuh waktu 1 bulan lagi si Adele itu ngajakin saya. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa kita sebagai leader harus sabar saat memaintain orang, gitu ya. Kita nggak bisa ajak orang datang misalnya ntar ke BOP, tiba-tiba dia besoknya langsung yes gitu. Alhamdulillah banget tuh kalau bisa begitu, ya. Tapi that's why itu seninya teman-teman ya, seni kepemimpinan ya di situ, ya. Oke, ya akhirnya dari situ lah ya teman-teman ya, saya mulai ikut trainingnya, ya ikut agency, kayak gitu. Ya akhirnya jadi hari ini. Tepuk tangan juga boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk bahan aja. Ada yang pengen tahu lagi nggak background? Cukup ya, background ya, nggak terlalu penting soalnya. Ya, yang paling penting saya hari ini ada di Medan, ya, itu paling penting. Oke. Nah, teman-teman, tim saya juga hari ini belum besar, ya teman-teman. Tapi saya mengimani sesuatu, tim saya akan besar, gitu, ya. Jadi ini belief yang saya pengen coba teman-teman juga rasakan bahwa yang namanya membangun tim itu butuh waktu, butuh kesabaran, butuh tekad, ya. Jadi hari ini saya mau samain kita punya visi bahwa di Prudential itu kita nggak cuma jualan asuransi, ya. Kita di sini mau bangun tim, ya. Oke, teman-teman setuju nggak kalau kita di Prudential nggak cuma jualan polis? Setuju? Setuju ya? Nggak cuma tiap hari datang ketemu orang kita closingin orang doang, prospek doang, enggak. Saya rasa, ya. Teman-teman setuju nggak kalau kita di Prudential udah boleh rekrut dari agent? Bener gak sih? Sin, gue nggak bisa, gue belum jadi leader sih soalnya, jadi gue nggak bisa lah rekrut orang. Teman-teman, leader saya teman-teman, ya dia rekrut saya pas saya agent loh, ya, tanpa di maintain, berjalan sendiri, gitu ya. Dia sudah menikmati hasilnya hari ini, ya. Teman-teman setuju nggak teman-teman? Kalau kita di Prudential itu mesti bisa rekrut. Cindy, gue gak suka loh kalau rekrut, gue jualan aja terus. Ada teman-teman? Ya. Teman-teman setuju gak kalau kita di Prudential itu harus bisa bangun tim teman-teman? Setuju? Ya. Jadi kita hari ini kita samain satu frekuensi dulu karena materi ke depan ini tentang bangun tim gitu ya. Teman-teman setuju gak kalau kita mau lama di bisnis ini kita mesti bangun tim? Teman-teman setuju nggak? Kalau kita hari ini yang duduk di sini benar-benar sayang sama orang yang kita sayang di rumah, kita harus ngewarisin bisnisnya teman-teman. Bukan nasabah loh teman-teman. Teman-teman kebayang nggak? Kalau hari ini teman-teman jualan terus, boleh nggak jualan? Boleh dong, kenapa enggak? Tapi teman-teman harus iringin sama bangun tim. Kenapa? Karena nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari hari ini anak-anak kita, ahli waris kita, orang-orang yang kita sayang, apa yang dia warisin? Tergantung teman-teman, ya kan? Kalau teman-teman hari ini warisinnya nasabah, ya berarti yang dia nikmati apa? Ya mesti service claim, ya. Jadi angkat telepon bukan mau closing ya, saya mau claim. Kasian nggak anak kita? Tapi kalau hari ini teman-teman udah mulai rekrut, mulai bangun tim,
Asik gak? Ahli waris kita. Dia udah nikmatin yang namanya passive income loh dari kita. Ya, jadi kita samain satu frekuensi dulu ya. Kalau kita hari ini boleh ya teman-teman kita ngerekrut dan bangun tim. Ya, lanjut. Keuntungan ngerekrut nih, ya. Apa sih keuntungan ngerekrut? Bangun tim, ya. Kita bisa bantu hidup orang yang tadinya nggak punya kendaraan jadi punya kendaraan. Orang yang tadinya nggak punya rumah, orang jadi punya rumah. Ya, merubah hidup orang teman-teman. Orang yang tadinya mungkin biasa-biasa aja, ya, mungkin hidupnya masih minus, saya bilang, ya, punya utang bank, punya pinjol atau apa segala macam. Kita bantu pelan-pelan rubah hidup dia. Baru setelah itu kita mulai menikmati yang namanya overriding, ya, passive income, terduplikasi dengan cepat. Mungkin kalau kita baru jalanin 2 tahun, 3 tahun, ya kita masih tahu lah orang-orangnya. Ya, ini si ini, timnya si ini si ini, timnya si ini. Tapi kalau udah besar teman-teman, kita bahkan mungkin nggak tahu itu siapa gitu loh. Tapi kita masih nikmatin hari ini. Ya. Dan bisnisnya akan autopilot. Jadi dia akan autopilot growing dia. Kenapa? Karena terduplikasi dengan baik. Ya, sistem bisnis prudensial udah bagus. Ya. Kerugiannya apa nih kalau rekrut? Nah, kita kan harus fair dong, bener gak? Kita udah bahas kerugian, kita harus bahas tentang keuntungannya juga, ya. Kerugiannya apa? Cindy, gue orangnya nggak sabar, gampang emosian gue, jadi gue nggak bisa ngerekrut. Ya, kita lihat nih, kerugian rekrut apa? Harus sabar. Aduh, gue buang-buang waktu lah kalau sama agent. Ya, agentnya ntar nggak jalan lagi. Habis gue bantu maintainin, ya, gue bayarin makan. Agentnya nggak jalan, timnya nggak jalan, ya, dia akan makan banyak waktu teman-teman, ya. Kerugian rekrut apa lagi? Baper, ya teman-teman. Ada yang kelahirannya 90 ke atas, 90, 2000, ada, iya, sering baper ya. Apa baper tuh ini ya, kayak kalimat yang biasa terdengar, gitu ya. Terus belum lagi harus servis nasabahnya agent kalau agentnya nggak jalan, apalagi dari pricing, ya, mesti disertifikasiin satu-satu, ya. Ada teman-teman yang ngerasain kalau teman-teman bangun tim berasa kayak gini? Ada lah, saya juga berasa kalau teman-teman, ya. Tapi gini loh teman-teman, tapi sebenarnya ya, kalau kita nggak di-pro kita mesti sabar nggak? Kerja yang lain juga mesti sabar teman-teman. Gak bisa kalau kita gak sabar. Kalau kita gak di-pro, buat sukses itu perlu waktu lama gak sih? Kita gak bisa tiba-tiba besok buka toko, tokonya tiba-tiba menghasilkan omset 200 juta sebulan, 1M sebulan. Oke? Kalau kita gak di-pro, menguras hati dan jiwa juga gak sih? Kita kerja di kantor, ya, atasan kita mungkin orangnya rada gimana, rada rese, ya, menguras hati dan jiwa juga loh teman-teman. Ya, baperan ada juga loh teman-teman. Kalau kita nggak di-pro, kita tetap harus servis klien nggak? Harus kok teman-teman. Ya, jadi kalau hari ini kita tidak di prudential, kita tetap harus melakukan apa yang menjadi kerugian merekrut. Lalu kenapa kita nggak rekrut? Ini nggak sih? Kalimatnya sebenarnya cuma dibalik-balik ya. Tapi ini meaningful loh. Oke? Kita lanjut ya. Jadi setuju ya teman-teman, hari ini kita di Prudential untuk jangka panjang kita harus rekrut. Kenapa? Karena kontes-kontes di Prudential semuanya mau nggak mau ya, kita diminta rekrut gak sih? Iya loh, ya. MYLC, PRC, ya RCC gitulah. Semua mintanya AA, NAA, Active Agent, New Active Agent, Active Agent, New Active Agent. Bahkan Star Club Leader, ya, double Star Club Leader sekarang semua juga minta kita promosiin orang, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya suka nggak suka, seneng nggak seneng, kita harus belajar, gitu ya. Oke, apa langkah yang kita perlukan dalam proses penjualan? Ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira langkah buat jualan gimana sih? Kenapa? Finding, betul. Apa lagi? Bikin bank nama, betul banget Andreas, thank you. Ada lagi?
Ya, saya mendengar bisikan-bisikan itu, ya, tapi ya seperti kurang semangat untuk menjelaskannya, ya. Aku salah enggak teman-teman, saya tidak makan ya, saya masih muda ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, bisikan itu saya tetap dengar, ya, tetap terdengar. Lanjut. Terus apa langkah yang kita perlukan dalam proses perekrutan? Bang nama, coaching. Ya, saya terus mendengar bisikan-bisikan itu ya. Oke, ya. Intinya sama teman-teman. Sama nggak? Sama loh teman-teman. Ya, kita mau jualan, kita mau rekrut sama kok. Tapi kadang yang bikin kita susah buat ngerekrut apa? Mindset kita. Ya, sekarang saya coba mengelaborate apa yang terjadi, ya. Oke, pertama kita pra pendekatan. Yang agent, teman-teman agent, kita pas jadi agent, tiba-tiba kita disuruh bikin bank nama nggak? Ya, bikin bank nama ya.